La ilaha illallah Muhammadur Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat. Marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya akan semakin menjadikan kita cinta kepada Allah, menjadikan kita orang-orang yang selalu taat melaksanakan perintahnya dan selalu takut untuk melaksanakan atau melakukan larangannya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Karam, Maha Dermawan. Dan di antara bentuk karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua yang kalian minta. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam biasa duduk-duduk di masjid untuk saling mengingat atau mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, apa yang menyebabkan kalian duduk di masjid ini? Kenapa kalian masih duduk di masjid ini? Maka para sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa man nabihi alaina. Kami duduk karena kami mengingat hidayah Islam dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita nikmat yang bermacam-macam. Ada nikmat yang turun dari langit, ada nikmat yang tumbuh dari bumi, ada yang berada di dalam bumi, ada pula nikmat yang berada di lautan. Bahkan lautan yang penuh ombak bisa dilewati oleh kapal yang dibuat oleh manusia. Juga di dasar lautan ada perhiasan-perhiasan, ada mutiara, ada permata yang bisa dikeluarkan dan dijadikan perhiasan bagi manusia. Dan apabila kita melihat ke atas, melihat ke langit, maka kita akan melihat ada bintang-bintang. Juga kita perhatikan di sekitar kita bumi, tumbuh-tumbuhan dan angin yang menyebabkan turunnya hujan. Kemudian jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya waktu dan zaman diciptakan begitu teratur, diatur dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan siang terus-menerus, tidak ada malam. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam terus-menerus, tapi Allah terus mempergantikan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling baik. Dan Allah mengatakan kepada kita semua, hadza khalqullah. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah Azza wa Jalla. Karena semua yang ada di langit dan di bumi diciptakan, ditundukkan untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard jami'an minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jamaah sekalian, semua nikmat dunia ini tidak akan sempurna jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan dengan diturunkannya agama Islam, dengan menjadikan kita kaum muslimin. Karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka di antara bentuk nikmat Allah yang sangat besar, atau di antara nikmat Allah yang paling besar, bahkan nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman karena mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala menambah lagi nikmatnya dengan menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan diturunkannya Al-Quran, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbahagia. Dan saking besarnya nikmat hidayah Islam, saking pentingnya nikmat hidayah Islam, kita diperintahkan untuk setiap rakaat meminta tambahan nikmat ini, minta untuk dipertahankan di atas nikmat ini. Karena setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kemudian jamaah sekalian, di antara nikmat terbesar yang dianjurkan kepada kita untuk selalu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat al-afiyah, nikmat keselamatan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari segala musibah, segala keburukan, dari segala penyakit. Juga di antara nikmat yang sering kita lupakan,
Di antara nikmat yang sering kita lalaikan adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka jamaah sekalian, kita harus meyakini bahwasanya semua nikmat, fasilitas yang ada pada diri kita itu semua adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila kita makan dan kita minum, maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun akan ridha kepada kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang memakan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminum minuman kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk selalu membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bicarakanlah. Kita semua diperintahkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur nikmat itu akan tetap ada. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi jika kalian mengkufuri dan mengingkari nikmatku, ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Maka jamaah sekalian, apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mempertahankan nikmat tersebut. Bersyukur dengan hati, mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan lisan dan menggunakannya dengan anggota badan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu adalah azab, dan itu bukan nikmat. Jika kita tidak menggunakan karunia dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah musibah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap orang yang berbuat baik kepada kita, maka tentu kita senang kepadanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada yang lebih baik kepada kita melebihi Allah Azza wa Jalla. Maka sepantasnya lah kita selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyampaikan bahwasanya sangat sedikit dari manusia yang bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita yang sedikit tersebut, hamba yang sedikit, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermaksiat, berarti telah mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin.
اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة